Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di channel BM Movie. Di video kali ini, Popan akan membahas seluruh alur cerita film Korea berjudul Boarding House yang rilis tahun 2014. Film ini bercerita tentang ibu-ibu kos dan anaknya yang doyan bercocok tanam. Oke, tanpa berlama-lama, yuk guys kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria muda yang bernama Yoon Ki. Ia adalah seorang mahasiswa baru dari desa yang baru saja tiba di kota Seoul. Saat ini ia sedang berjalan untuk menuju ke sebuah tempat kos-kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya. Setelah sampai di kosan tersebut, Yoon Ki kemudian memanggil-manggil pemilik kosan itu. Akan tetapi tidak terdengar jawaban. Tiba-tiba saja yang lalu mendengar suara bercocok tanam di dalam sebuah ruangan. Dengan wajah blow-on-nya, ia pun penasaran dan ngintip dari pintu ruangan tersebut. Setelah itu, ia kemudian terkejut. Ternyata suara itu berasal dari si ibu-ibu yang sedang bercocok tanam dengan seorang pria muda. Setelah melihat itu, ia pun kembali lagi ke tempat awalnya, berpura-pura lugu dan tidak melihat hal tersebut. Yoon Ki kemudian kembali lagi memanggil-manggil pemilik kosan tersebut. Tak lama kemudian, seorang ibu-ibu yang telah selesai bercocok tanam itu keluar dan menyapa Yoon Ki. Ternyata ibu-ibu itu adalah pemilik kos-kosan di situ. Dan pria yang bercocok tanam dengannya itu merupakan anak kos yang tinggal di kosannya. Pria tersebut bernama Daki. Sementara itu untuk ibu kos kita sebut saja sebagai Mak Jum. Yoon Ki kemudian diajak masuk oleh Mak Jum ke ruangannya. Setelah di dalam ruangan, Yoon Ki memberitahu Mak Jum bahwa dia datang ke sini untuk tinggal di kos-kosannya selama berkuliah di Seoul. Mendengar hal itu, Mak Jum dengan senang hati menerima Yoon Ki untuk tinggal di kos-kosannya dan mengantar Yoon Ki ke kamar kosnya. Keesokan harinya, Mak Jum masuk ke kosannya Yoon Ki untuk membangunkannya. Melihat hal itu, Yoon Ki kaget karena si Johnny berdiri tegak. Akan tetapi itu bukanlah suatu keadilan. Sontak, Yoon Ki pun langsung menutupi Johnny-nya. Setelah itu, Mak Jum menyuruh Yoon Ki agar ia bersiap-siap untuk berangkat kuliahnya. Singkat cerita, setelah selesai berkuliah, Yoon Ki langsung menuju ke sebuah perpustakaan untuk bertemu dengan salah satu temannya. Kita sebut saja temannya ini bernama Jamet. Di sini mereka ngobrol-ngobrol santuy. Namun beberapa saat kemudian, Jamet menunjukkan sebuah kaset pijet plus-plus kepada si Yoon Ki. Lihat itu, Yoon Ki kegirangan dan langsung meminjam kaset tersebut. Setelah itu, Yoon Ki bergegas untuk pulang ke kosannya. Tiba-tiba saja saat Yoon Ki kelelahan dan duduk di depan gerbang kosnya, ada seorang wanita yang menghampirinya. Wanita ini bernama Maria, di mana ia adalah anak dari Mak Jum si ibu kos-kosan. Maria kemudian membantu Yoon Ki untuk berjalan menuju ke kamar kosnya. Setelah sampai di kosannya Yoon Ki, Maria kemudian melepaskan semua kancing baju Yoon Ki dan ia berniat untuk bercocok tanam dengan si Yoon Ki ini. Akan tetapi karena Yoon Ki terlalu tegang, ia malah ketakutan dan menolak ajakan tersebut. Sementara itu, Maria yang sudah basah, ia nampaknya kecewa dan bergegas untuk pergi keluar dari dalam kamar kosnya Yoon Ki. Jir, diberi jatah kagak mau, kampret sekali. Pada keesokan paginya terlihat Yoon Ki baru saja bangun tidur. Ia kemudian menggosok giginya sambil berjalan-jalan dan melihat ke sekeliling tempat kosnya. Tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia melihat Maria dengan pakaian yang sangat aduhai. Ketika melihat itu, Johnny pun berontak lagi. Namun yang pasti inilah keadilan. Ia kemudian bergegas menuju ke kamar kosnya. Setelah itu, Yoon Ki agak kesusahan untuk memakai celana levisnya karena Johnny-nya berdiri dengan tegak. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Mak Jum masuk ke dalam kosan Yoon Ki. Ia berniat untuk mengambil pakaian kotor di kosan Yoon Ki. Sontak, Yoon Ki pun kaget dan langsung menutupi Johnny-nya dengan tangannya. Saat Mak Jum ingin mengambil baju-baju kotornya, secara tak sengaja Yoon Ki melepaskan tangannya yang menutupi Johnny-nya itu. Akhirnya Mak Jum melihat si Johnny Yoon Ki yang sedang berdiri tegak. Ia mengatakan kepada Yoon Ki bahwa rudalnya siap untuk bertempur. Namun karena malu, Yoon Ki langsung bergegas pergi dari kosannya. Sementara itu, Mak Jum terlihat senyum-senyum melihat hal itu. Pada malam harinya, Yoon Ki mabuk-mabuk ciu bersama temannya di suatu tempat. Lalu ia memberitahu teman-temannya itu tentang kejadian-kejadian yang dialaminya di tempat kosan itu. Teman-temannya tersebut mengatakan bahwa Mak Jum sebenarnya ingin bercocok tanam dengan Yoon Ki, dan sebaiknya Yoon Ki peka akan tingkah laku Mak Jum tersebut. Pada keesokan paginya, saat Yoon Ki akan bergegas pergi untuk kuliah, tiba-tiba saja Maria datang. Maria memberitahu Yoon Ki kalau hari ini dirinya ulang tahun dan mengajak Yoon Ki untuk jalan-jalan.
Ia membatalkan kuliah dan memilih pergi untuk jalan-jalan bersama dengan Maria. Mereka lalu pergi jalan-jalan bersama dan merayakan ulang tahun Maria. Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk pulang ke tempat kosannya. Mereka tiba-tiba saja melihat ada seseorang wanita yang sedang berdiri di depan pintu kosannya. Dan ternyata wanita tersebut adalah pacarnya si Yoongi. Kita sebut saja pacarnya ini bernama Lenny, di mana si Lenny ini baru saja tiba dari kampung untuk bertemu dengan Yoongi. Sementara itu, Maria terlihat kecewa dan bergegas untuk masuk. Yoongi kemudian mengajak Lenny untuk masuk ke dalam kosannya dan mulai memperkenalkan pacarnya itu kepada Mak Jum. Namun di sini sepertinya Mak Jum tidak senang dengan Yoongi atas tindakannya itu. Setelah itu Yoongi pun masuk ke dalam kosannya. Selang waktu beberapa saat, tiba-tiba saja Mak Jum masuk ke dalam ruangan kosan Yoongi. Ia membawa pakaian Yoongi yang sudah dibersihkan, lalu Mak Jum menyuruh Lenny untuk ikut tidur bersamanya. Pada keesokan paginya, terlihat Lenny yang sedang cuci muka. Tiba-tiba saja Daki menyapa Lenny dan ia mengatakan kepadanya bahwa ia adalah temannya si Yoongi. Dan dengan kampretnya, ia malah ngajak pacarnya Yoongi untuk jalan-jalan melihat ramainya kota. Sementara itu Yoongi hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Pada akhirnya mereka pun jalan-jalan di sebuah keramaian kota. Setelah itu mereka duduk di suatu tempat yang sepi. Di sini si Daki dengan rasa gregetnya, ia berniat menyosor si Lenny. Akan tetapi Lenny menolaknya dan berhasil melawan si Daki sampai terjatuh. Setelah itu ia bergegas pergi dan sekaligus pulang ke kampung halamannya, karena ia merasa bahwa di kota tidak aman untuk dirinya. Sementara itu Yoongi yang mengetahui hal tersebut, ia bergegas untuk menyusul Lenny ke stasiun. Akan tetapi, ia sadar bahwa dirinya telat menahan Lenny, karena Lenny telah berangkat dengan kereta meninggalkan Yoongi. Singkat cerita, Mak Jum terlihat mengantarkan sebuah makanan untuk Yoongi. Setelah sampai di dalam kosan Yoongi, di sini Mak Jum menyuapkan makanan kepada Yoongi karena Yoongi sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahnya. Namun beberapa saat kemudian, mereka pun jadi bercocok tanam deh. Akan tetapi setelah bercocok tanam dengan Mak Jum, terlihat Yoongi sepertinya menyesal dan merasa bersalah kepada pacarnya si Lenny itu. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian cocok tanam itu, tiba-tiba saja Yoongi menjadi pribadi yang kasar. Ia kemudian mengajak paksa Maria ikut dengannya untuk mengobrol. Beberapa saat setelah obrolan tersebut, dengan rasa gregetnya ia pun langsung menggerepe Maria dan akhirnya bercocok tanam. Akan tetapi lagi-lagi Yoongi merasa sangat menyesal telah melakukan cocok tanam itu dan teringat dengan pacarnya Lenny di kampung halamannya. Keesokan harinya Yoongi memutuskan untuk pergi dari kos-kosan itu. Ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya untuk menemui Lenny. Singkat cerita, ia tiba di kampung halamannya dan bertemu dengan Lenny. Yoongi kemudian meminta maaf kepada pacarnya itu dan mereka pun cucus. Lalu film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye bye.